Sambas, kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat ini, menyimpan hasil budidaya yang begitu melimpah. Sambas memiliki luas wilayah 6.395,70 km persegi. Seperti daerah lainnya, kehidupan menjadi petani lekat dengan masyarakat Sambas. Salah satu budidaya perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Sambas adalah budidaya jeruk. Peningkatan hasil panen pun selalu meningkat setiap bulannya. Kehidupan berkebun pun sebagai penunjang bagi sebagian kehidupan masyarakat Sambas. Salah satu petani yang terbilang cukup sukses dari hasil budidaya perkebunannya adalah Bapak Ramli. Beliau adalah seorang petani jeruk asal desa Gapura, Kecamatan Sambas. Awal mula saya tertarik untuk menanam jeruk yang pertama yaitu di tahun 2021, tepatnya di wilayah Tebas, Desa Serempun Buluk, tempat kelahiran saya sendiri, yang alhamdulillah begitu saya di Desa Gapura, saya juga menanam di tahun 2018 yang berjumlah 170 batang di lahan saya sendiri. Dan sekarang jeruk saya berumur 9 tahun 1 bulan, yang panennya sampai saat ini sudah sebanyak 158 kali panen, yaitu bisa dihitung 1 bulan 2 kali. Pada saat awal memang respon daripada petani-petani yang ada di wilayah untuk desa ini memang agak kurang baik, dikarenakan jeruk ditanam di sini memang yang pertama-tama. Jadi dimaklumi saja untuk wilayah petani sangat respon kurang baik. Namun begitu berjalan selama 3-6 tahun, alhamdulillah petani begitu banyak yang merespon dan juga banyak yang menanam, banyak yang mendapatkan manfaat daripada teknik ini. Alhamdulillah untuk saat itu yang saya hasilkan, khususnya saya sekeluarga, dampak positifnya sangat terasa dari tunjangan ekonomi, penghasilan, pendapatan tentunya sangat mendukung dalam keluarga saya. Dan alhamdulillah minggu yang lalu udah kita panen juga hasil dari teknik Moraga kita, dan perkirakan dalam seminggu ke depan akan kita panen lagi dan seterusnya. Alhamdulillah akan selalu ada. Pada saat panen raya tiba, harga jeruk seketika jatuh dan membuat Bapak Ramli resah. Kondisi ini terjadi karena para petani jeruk panen secara bersamaan dan mengakibatkan banjirnya produksi buah. Sebagaimana berlakunya hukum penawaran, tingginya produksi akan menyebabkan harga menjadi rendah, sehingga akan mengalami kurangnya pendapatan dari hasil penjualan buah jika hal ini terjadi bagi petani. Dari analisa pasar dan keresahannya tersebut, membuat Bapak Ramli bersama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sambas pun menciptakan sebuah ide teknik pada tanaman jeruk yang diberi nama Moraga. Moraga merupakan kepanjangan dari modifikasi Ramli Gapura. Diciptakannya nama Moraga itu sendiri didapat karena di tanaman jeruk miliknya dapat bertingkat dan bisa panen sepanjang tahun. Hingga saat ini, dalam satu pohon buah yang dihasilkan bisa mencapai 15 hingga 20 tingkatan buah. Bapak Ramli juga merupakan pengurus kelompok tani di jeruk, yaitu kelompok tani Buluk Serumpun. Saya mengajak teman-teman petani yang tergabung dalam kelompok tani, yaitu kelompok tani Buluk Serumpun, berjumlah 25 orang. Dan dalam 25 orang mereka juga bisa mengembangkan dan dapat manfaat, sehingga sampai saat ini baik dari keluarga sampai kepada tetangga-tetangga, sehingga juga banyak
yang didapatkan daripada Moraga ini. Kelompok petani tersebut juga menggunakan teknik budidaya yang sama seperti yang diterapkan oleh Bapak Ramli. Maka dari itu, Bapak Ramli berharap petani dari daerah Sambas bisa memajukan perekonomian daerah. Seringkali, pada saat panen raya tiba, semua petani kelompok tani bulu serumpun di Desa Gapura bersama-sama memanen buah jeruk. Tujuan dilakukannya panen bersama tersebut agar proses panen dan produksi buah lebih cepat terselesaikan. Bahkan, beberapa di antaranya, masyarakat yang bekerja sama dengan Bapak Ramli juga mengumpulkan hasil panen dari kebun miliknya untuk dipasarkan bersamaan dengan jeruk milik Bapak Ramli. Teknik pemangkasan dalam Moraga ini memiliki inti dari pemangkasan itu sendiri, yaitu musim panas dan penghujan. Keunggulan dari teknik ini sangat mudah karena tidak banyak dahan-dahan yang dipangkas. Dan keunggulan lainnya, dahan-dahan yang dipangkas itu dipangkas sesuai ketepatan cuaca dan alam. Sehingga pada saat dipangkas, bagaimana tanaman jeruk itu bisa berbunga. Nah, dalam teknik ini ada 3 tahapan, yaitu tahapan pemilihan bibit yang baik, kemudian tahapan budidaya di Moraga itu yang baik dari penanaman, pemeliharaan, pemupukan, sampai pemangkasan dan panen. Kemudian yang ketiga yaitu faktor pendukung antara pupuk yang digunakan, baik itu pupuk bawah, aplikasi atas, juga makro, mikro, serta organik yang diberikan sesuai dengan kebutuhan tanaman itu sendiri. Terdapat langkah-langkah pada pemangkasan jeruk teknik Moraga. Yang pertama, menggunting ranting yang kering. Kedua, menggunting tunas yang mengganggu. Tunas-tunas yang tumbuh di dahan kayak ini, kemudian ini. Dan yang terakhir, mengenal tunas musim panas dan hujan. Untuk munculnya bunga di saat musim panas, sehingga kita lihat sendiri di sini tidak ada muncul suli-suli atau bunga-bunga. Kemudian mana yang bisa dipangkas supaya waktu kita mangkas di musim hujan kayak gini dia bisa berbunga kayak begini kan. Setelah dipangkas dia berbunga. Nah, ini berbunga. Namun ada tangkai yang tidak bisa berbunga kayak gini. Nah, inilah mengenali tangkai-tangkai yang kayak gini hanya bisa di teknik Moraga. Nah, Pemberian pupuk juga sangat penting dalam proses budidaya jeruk Moraga ini. Jenis pupuk yang dipakai adalah pupuk organik dan anorganik. Pemberian pupuk dilakukan untuk memperbaiki kondisi tanah, meningkatkan kesuburan tanah, memberikan nutrisi untuk tanaman, dan memperbaiki kualitas serta kuantitas pada tanaman. Serta untuk penanaman bibit pohon jeruk yang baru, dilakukan penanaman masing-masing berjarak 4 x 4 meter. Dalam proses pemanenan buah jeruk Moraga, terdapat banyak sekali tingkatan dalam satu pohon. Sehingga buah yang dipanen adalah buah yang berada di tingkatan paling teratas atau besar. Tak hanya jeruk jenis siam, jeruk jenis madu susu,
juga ditanam oleh Bapak Ramli. Pemanenan dilakukan bersama-sama dengan petani jeruk lainnya. Mulai dari pemetikan buah, mengangkut buah dari kebun ke gudang penyortiran, dan melakukan penyortiran buah. Pada saat penyortiran buah jeruk, buah yang dipilih adalah buah yang sudah ditentukan sesuai dengan keinginan pembeli. Tak hanya orang tua laki-laki dan perempuan, anak muda sampai anak kecil juga sering membantu proses penyortiran buah jeruk. Hal tersebut akan berdampak sangat baik bagi anak muda untuk kedepannya. Setelah melakukan penyortiran, buah yang sudah disortir akan ditimbang dan dikumpulkan sesuai kelompoknya. Penimbangan dilakukan menggunakan keranjang dengan muatan kurang lebih seberat 60 kg. Hasil panen tak hanya dipasarkan ke daerah Kabupaten Sambas saja. Hasil panen jeruk juga seringkali dikirim hingga ke daerah-daerah luar Kalimantan Barat. Tak hanya masyarakat dari Desa Gapura, tokoh-tokoh pemerintah, sampai petani-petani yang berasal dari luar daerah Sambas juga sering berkunjung untuk mengetahui teknik yang dipakai Bapak Ramli serta mempelajari teknik budidaya ini. Alhamdulillah, saya mewakili seluruh petani jeruk yang ada di Desa Merpati. Sangat-sangat terbantu dan ucapan ribuan terima kasih kepada khususnya Bapak Ramli yang telah memperkenalkan teknik moraga itu khususnya di desa saya, yang mana setelah 2 tahun itu masuk ke Merpati, ada beberapa yang sangat dirasakan tani saya tentunya di Desa Merpati. Alhamdulillah, menurut saya teknik moraga itu yang kami dapat dari Bapak Ramli sangat membantu kami dalam berkebun jeruk. Jadi dengan adanya teknik moraga kami merasa sangat terbantu, dan mudah-mudahan untuk kedepannya kami daerah Semparu untuk menerapkan teknik moraga. Mudah-mudahan untuk ke depan dan untuk seterusnya petani moraga sukses selalu. Bahkan Bupati Kabupaten Sambas juga turut mendukung budidaya jeruk moraga yang dikembangkan oleh Bapak Ramli. Rasanya hampir sama dengan jiwa, manis. Petani jeruk yang tangguh akan membawa ekonomi rakyat yang maju. Tingkatkan terus ekonomi kerakyatan Kabupaten Sambas, Kalbar untuk Indonesia yang lebih maju. Dengan penemuannya tersebut, Bapak Ramli berharap petani bisa menerapkan teknik moraga ini menjadi sebuah teknologi tepat guna bagi perekonomian masyarakat, khususnya daerah Kabupaten Sambas.